Well, well, well. Eits, ada yang baru nih. Apaan tuh? SDG Podcast Project. Tentunya yang bakalan kalian tunggu-tunggu dan tentunya sangat menarik untuk didengar. Kalau ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka sekarang kita ganti. Tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama aku Ray. Aku mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di Presiden University. Tentunya aku di sini nggak sendirian dong. Aku ditemani oleh narasumber yang ya kalau dibilang cantik sih ya jangan ditanya ya, apalagi ganteng pasti. Tapi aku di sini pingin kenalin yang ganteng dulu, yaitu Kak Rido. Kak Rido sebagai Duta Pemuda Balikpapan. Yuk kita ke pen bareng-bareng. Kak Rido, kenalin diri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dari Universitas Presiden University. Perkenalkan, nama saya Andika Rido Priliano Putra Sisarare Kelma Junior. Bisa dipanggil Rido. Saat ini saya sedang kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan, program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan semester 3. Saya lahir di Jakarta 3 April 2001. Umur saya 19 tahun. Salam kenal untuk semuanya. Widih, mantep untuk Kak Rido. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu Kak Arum. Kak Arum, bisa kenalin diri dong? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, perkenalin dulu ya, nama aku Arum Jenitra Larasati, biasanya dipanggil Arum. Aku juga seorang mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Asal aku dari Balikpapan, kelahiran 3 Desember 2001. Mungkin itu aja, salam kenal semua. Widih, mantap. Guys, kalian pada tahu nggak sih berita yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan di sosial media ataupun diomongin sama tetangga? Ya, omongin tetangga. Waktu beli sayur kek, waktu beli arisan kek, ya omongan tetangga tahu kan gimana, pedes-pedes gimana gitu. Tentunya yang mereka bahas tidak lain dan tidak bukan yaitu tentang vaksin corona. Nah, banyak nih dari kita yang masih menunggu kepastian tentang vaksin corona itu sendiri. Kalian tahu sendiri kan ya, corona itu telah banyak memakan korban dan merugikan banyak private sektor yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Nah, sekarang nih, aku mau nanya ke Kak Arum. Ya, Kak Arum, kira-kira tahu nggak sektor apa aja nih yang kira-kira banyak dirugikan oleh corona ini sendiri? Yang jelas pasti banyak banget ya dari adanya pandemi dari awal sampai sekarang. Yang jelas tuh pasti pertama itu pendidikan. Buktinya aja kita sekarang nih yang sebagai mahasiswa aja masih dikuliahkan tuh di rumah. Terus juga ada dari sisi kesehatan, dari pasti banyak sih selain dari kesehatan tuh juga ada tingkat ekonomi yang pasti mendapat seluruh orang-orang yang ada di Indonesia itu. Wih, mantap. Oke, karena topik kita sekarang yaitu tentang SDG. Kalian tahu nggak sih apa itu SDG? Oke, mungkin aku sedikit ngasih spoiler ya, apa itu SDG itu sendiri. Jadi, SDG adalah singkatan dari Sustainable Development Goals, atau SDG itu sendiri merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG itu sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Survei itu sendiri banyak membuktikan bahwa SDG banyak membawa perubahan untuk Indonesia ataupun dunia. Ya, untuk topik kita pada episode pertama ini kita akan mengangkat tentang pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan juga kelaparan. Pasti pada nggak sabar dong untuk mendengarkan semuanya. Ya, untuk topik pertama yaitu tentang pendidikan yang akan disampaikan oleh Kak Rido. Hai Kak Rido. Halo semuanya. Iya, Kak Rido, gimana nih menurut Kak Rido nih, langkah apa aja sih yang pemerintah Indonesia harus ambil dari cara Singapura dalam menangani kemiskinan itu sendiri? Atau ya singkatnya pendidikan menurut Kak Rido itu apa sih? Oke, jadi ini saya bahas untuk pendidikan lebih dulu ya. Iya, iya. Mungkin banyak yang mungkin banyak penyebab pendidikan Indonesia yang belum merata. Apa sih penyebabnya? Mungkin teman-teman sampai sekarang pasti bilangnya rendahnya sarana prasarana sekolah. Ya, itu termasuk. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia itu sangat memprihatinkan dari waktu ke waktu. Yang pertama rendahnya sarana fisik.
banyak sekali gedung-gedung sekolah yang sudah tak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan, kepemilikan dan penggunaan fasilitas yang tidak dimanfaatkan, serta media belajar yang sangat rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap, terus banyaknya kurangnya minat literasi di pelajar Indonesia. Kemudian adanya rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru saat ini belum maksimal atau profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, udah kualitasnya guru rendah, kesejahteraan gurunya itu juga sangat rendah. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru-guru yang mengambil pekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak cukup pendapatan dari guru saja. Indeks keempatnya ada rendahnya prestasi siswa. Dengan peristiwa ini sangat berdampak kepada siswa pelajar di Indonesia, prestasinya menjadi rendah diakibatkan oleh guru yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima itu rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Ini sering terjadi ketika kita sudah lulus sekolah, misalnya. Ketidakserasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja itu disebabkan kurikulum yang berubah-ubah di setiap pergantian pemimpin negeri ini. Dan itu menjadi kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diharapkan nantinya ketika masuk dunia kerja. Mungkin ada, misalnya lulus dari teknik gambar bangunan, tiba-tiba pas lulus jadi kerjanya di bank. Itu kan kayak keluar jalur banget, sayang banget selama dia menjalankan pendidikan itu ilmunya seakan sia-sia. Terus kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa. Di Kalimantan sendiri banyak yang tertinggal. Salah satunya di daerah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Mungkin teman-teman dari luar Kalimantan beranggapan bahwa Kalimantan Timur itu adalah provinsi terkaya saat ini. Iya benar, kita kaya akan sumber daya alam, tetapi kita miskin dalam sumber daya manusianya. Kebanyakan orang-orang pendatang yang datang ke Kalimantan Timur sendiri untuk cari rezeki. Di faktor ketujuh itu ada mahalnya biaya pendidikan. Ya, biaya pendidikan di Indonesia itu sangat mahal ya, berbeda dengan yang kayak pendidikan-pendidikan di luar negeri. Sehingga masyarakat yang ekonominya tidak mampu dalam membiayainya dikarenakan itu tadi sangat tinggi biaya pendidikan. Seharusnya untuk konsep kesetaraan pemerataan pribadi menurut saya mungkin pemerintah memberikan pendidikan gratis, benar-benar gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan titik masuk utama bagi angkatan kerja. Kemudian menyediakan kurikulum umum untuk semua anak terlepas dari latar belakangnya, menyediakan sekolah yang sama bagi anak-anak dengan latar belakang bidang yang berbeda-beda. Terus memberikan kesetaraan dalam pendidikan, pajak daerah menyediakan sumber dukungan untuk sekolah, harusnya seperti itu. Itu mungkin konsep pribadi dasar program pemerataan kesetaraan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Saya harap pemerintah itu membuat kebijakan tentang mungkin satu keluarga, satu beasiswa mungkin, atau pemerintah membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil yang mudah diakses. Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan guru di Indonesia. Pemerintah diharapkan sering memantau daerah-daerah terpencil. Sejauh ini hanya, misalnya pemerintah datang ke Kalimantan Timur, mungkin hanya yang dilihat itu kota-kota besar seperti Bontang, Samarinda, dan gerbang Kalimantan Timur sendiri, yaitu Balikpapan. Tapi pemerintah tidak pernah melihat sampai ke pelosok-pelosoknya, misalnya di daerah Penajam Pasir Utara, daerah Pasir, daerah Kutai Timur, Mahakam Ulu, itu masih banyak pelajar-pelajar yang sekolahnya 3 kilo harus menyeberangi sungai dengan naik ke Tinting. Pemerintah tidak sampai melihat sejauh itu, tidak sampai melihat sampai titik tersebut. Mungkin itu saja ya dari saya untuk kenapa sejauh ini pendidikan di Indonesia tidak merata. Penyebabnya yang tadi saya sebutkan di atas. Wih, iya sih Kak, banyak ya. Emang kita sedikit prihatin dengan pendidikan di Indonesia itu sendiri kan, yang seperti Kakak bilang barusan. Ya, kalau menurut Kakak nih, apakah Indonesia mampu untuk menjadi nomor teratas dalam hal pendidikan? Yang secara tadi kan secara teknis sudah dijelaskan oleh Kakak bahwasanya Indonesia kurangnya di sektor di ini. Nah, kemudian nih, apakah Indonesia itu sendiri bisa nggak kira-kira menjadi nomor teratas dalam hal pendidikan? Ini akan saya jawab menurut pandangan saya pribadi ya, teman-teman. Iya, Kak. Indonesia bisa. Apa sih yang nggak bisa di Indonesia? Semuanya pasti bisa dong Indonesia. Manipulasi data aja Indonesia bisa. Aduh. Nepotisme aja Indonesia bisa. Masa memperbaiki pendidikan di Indonesia nggak bisa? Yang harus diperhatikan atau dibenahi mungkin ya.
menurut saya yang masih membelenggu pendidikan Indonesia itu yang tadi kualitas pelajar, maksud saya kualitas pengajar, maaf, kompetensi guru di Indonesia itu masih sangat rendah banget. Terus sistem pendidikan di Indonesia itu sangat membelenggu. Mungkin teman-teman merasakan ya, di era pendidikan revolusi 4.0 ini, guru harusnya tidak lagi jadi narasumber, dosen tidak lagi jadi narasumber, dalam sistem pelajaran, melainkan sebagai, mungkin guru itu harus jadi pendamping, penyemangat, fasilitator khususnya. Artinya, bila sistem pendidikan kita di revolusi industri 4.0 ini mau berhasil, maka anak didiknya ini harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif, inovatif, terus cerdas dan berbudaya. Percuma cerdas tapi tidak berbudaya, tidak memiliki moral. Kita di Indonesia masih menganut pendidikan massal. Kayak ibaratnya sekolah masih pabrik, mencetak lulusan dengan ujian-ujian yang menurut saya itu saja. Soal-soal yang diujikan setiap tahunnya hampir sama. Cuma ya paling dirubah-rubah dikit. Saya pribadi mengharapkan mungkin siswa ini lebih diedukasi untuk aktif belajar dan mencari tahu sesuatu dari sumber-sumber lain di luar sekolah. Tapi sumbernya harus jelas juga, jangan yang sumber-sumber hoax atau gimana. Misalnya lewat situs-situs yang terverifikasi dan memiliki kredibilitas di internet. Terlebih kan setiap manusia ini kan, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka akan jadi lebih cerdas bila mempelajari suatu hal yang berkenaan dengan minat bakatnya menurut saya. Kita harusnya belajar dari rumput tetangga. Coba lihat Singapura. Saat ini di Singapura itu mempunyai sistem pendidikan yang sangat matang sih menurut saya. Dan mereka menempati peringkat nomor 2 teratas. Di Singapura itu juga penghargaan untuk guru sangat tinggi. Jadi persyaratan jadi guru itu nggak sembarangan. Kalau gurunya nggak pinter banget ya nggak bisa jadi guru di sana. Apalagi kalau gurunya ogah-ogahan belajar. Mungkin susah banget jadi guru di sana. Tapi kalau mereka bisa nggak sembarangan, mereka giat gitu gurunya, memang benar-benar mau jadi guru, mereka juga dapat imbal jasa yang sangat memuaskan. Kesejahteraan guru di Singapura juga sangat sejahtera banget kalau saya lihat. Terus harusnya di Indonesia juga. Jadi faktor guru sangat mempengaruhi banget ya Kak di Singapura itu sendiri. Benar. Sistem pendidikan di Singapura jauh lebih maju, sedangkan kita kan sistem pendidikannya ibaratnya masih kuno. Feodalistik menurut saya. Sudah saatnya di Indonesia itu kompetisi itu dikesampingkan. Tinggalkan sistem pendidikan yang kuno. Jadi sistem yang dianut oleh Singapura itu sendiri kalau dibilang sudah modern ya Kak? Iya, sudah modern banget. Wow, mantep ini buat Singapura. Mungkin ada sedikit saran nih buat Indonesia itu sendiri untuk kedepannya dalam membenahi pendidikan yang ada di Indonesia nih untuk pemerintah ataupun untuk kita sebagai seorang mahasiswa itu sendiri kan. Nah itu bagaimana Kak? Ya, sebagai pandangan mahasiswa ya. Saat ini pemuda itu kan agent of change. Harusnya pemuda memiliki jiwa muda yang kreatif, aktif, inovatif, cerdas berbudaya, tentunya peduli dengan lingkungan, bermoral. Seorang pemuda atau mahasiswa pada umumnya harus memiliki jiwa muda yang berkarakter. Karena kalau tanpa karakter, pemuda akan kehilangan arah dan tujuan. Ibarat nih ya, pohon, tapi akarnya itu nggak kuat, maka pemuda itu seperti pohon. Kalau akarnya nggak kuat, akan roboh, akan tumbang. Jadi saya harapkan pendidikan di Indonesia itu benar-benar pendidikan yang berkarakter dan berbangsa. Setuju banget nih kalau misalkan ngomongin tentang moral-moral sebagai kita karakter sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar itu sendiri, karena emang benar sih yang dikatakan oleh Kak Rido barusan, kita kalau tanpa karakter memang tanpa tujuan dan kita malah nggak dapat apa-apa dari belajar itu sendiri. Justru sebagai konsep pendidikan kita bisa meniru ya seperti kayak padi itu ya Kak ya. Padi semakin tinggi atau semakin orang ketika kita permisalkan seperti padi, kalau misalkan semakin dia matang maka dia akan semakin menunduk, atau ya kalau dibilang berkarakter dan bermoral ya Kak ya. Nah mantap. Ditanamkan lebih ke situ. Nah kalau kan kita nih lagi gejala COVID nih Kak. Nah pendidikan yang dianut atau yang kita jalankan sekarang kan dalam mode atau dalam via online atau kita sering bilangnya darling ya. Nah, gimana nih Kak pendapat Kakak tentang ini? Apakah kuliah atau pembelajaran tentang offline itu sendiri, online itu sendiri menurut Kakak termasuk efektif atau kurang efektif nih Kak?
pembelajaran daring efektif atau nggak efektif ya. Pembelajaran daring ini juga ada pro dan kontra menurut saya. Untuk pro-nya, mahasiswa tidak lagi capek-capek, mungkin rumahnya jauh. Misalnya dari kampusnya jauh banget dari titik rumahnya. Dengan daring, dia hanya via jaringan. Nah, tapi ini juga jaringan ini menjadikan hambatan juga. Subsidi kuota juga nggak semuanya kampus mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah. Jadi semestinya menteri yang sekarang harus berani menyederhanakan kurikulum serta mengurangi aturan-aturan yang membelenggu pendidikan untuk menciptakan kebebasan kita dalam melakukan pembelajaran. Karena peran teknologi itu akan sangat besar dalam semuanya. Kualitas, efisiensi, dan administrasi sistem pendidikan sebesar Indonesia ini ya. Mungkin itu aja sih. Oke, Kak. Indonesia harus segera berbenah untuk menyongsong target pendidikan 4.0. Malah di luar sudah 5.0 ya, revolusi industrinya. Untuk menciptakan manusia-manusia yang cerdas dan berbudi pekerti baik. Itu aja sih. Oke, Kak. Nah, kan kita tahu nih, Kak, kalau misalkan orang yang sekarang nih, orang yang nggak berpendidikan, sekarang banyak dong, kalau misalkan orang nggak berpendidikan, otomatis rata-rata kebanyakan di Indonesia nggak punya kerjaan. Nah, kemudian orang yang tidak kerja pasti bakalan nggak punya duit dan miskin. Nah, menurut Kakak nih, apakah pendidikan itu sendiri banyak kan yang kayak berdampak kepada kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, menurut Kakak gimana itu? Sejauh ini, Iya, kalau Kak. sejauh ini pemerintah udah berusaha maksimal ya. Walaupun dia pendidikannya tidak berpendidikan atau pendidikannya hanya sampai SD, SMP, SMA, pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana seperti adanya ruang kerja. Di sini masyarakat disuruh mencari tahu sendiri apa sih aplikasi ruang kerja itu. Ruang guru ada juga pembelajaran, terus pemerintah juga ada kayak balai-balai pelatihan. Ya mungkin pemerintah di sini kurang mengedukasi atau men-sharing kepada masyarakat sekitar. Seharusnya eselon-eselon yang di bawahnya seperti gubernur atau wali kota itu yang seharusnya menyebarluaskan. Sebenarnya banyak program pemerintah dari dinas-dinas terkait itu banyak banget dan anggarannya juga cukup banyak dan di akhir tahun pasti itu selalu bersisa. Makanya kenapa masih bersisa? Yaitu tadi karena masyarakat juga kurang aktif dalam mencari tahu. Wah, benar juga tuh, Kak. Nah, kira-kira nih pemerintahan bagaimana sih pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan itu sendiri? Bagaimana pemerintah Indonesia menangani kemiskinan ya? Iya, Kak. Kan kita tahu kan kayak banyak dari kita juga misalkan di daerah yang pelosok itu belum dapat subsidi dari bukan dari faktor pendidikan aja, mungkin dari faktor kesejahteraannya juga di daerahnya. Nah, itu bagaimana nih, Kak, pemerintah itu sendiri dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia? Yang pertama, kalau menurut saya pribadi ya, menangani kemiskinan mungkin yang pertama mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri. Kan pemerintah Indonesia itu sebenarnya ada program keluarga berencana, 2 anak lebih baik. Tapi sejauh ini tidak baik. Waduh. Karena itu dianjurkan. Karena itu cuma dianjurkan aja. Bener ya, ini cuma dianjurkan. Beda halnya dengan negara-negara seperti ya negara tetangga lah, Singapura contohnya. Kalau pemerintah Singapura, mereka memang menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakatnya yang memiliki 2 anak, lebih dari 2 anak. Kecuali nih, kalau ibunya lulusan universitas atau orang berpendidikan. Jadi mungkin pemerintah Singapura bisa menjamin sumber daya manusianya. Yang kedua, investor asing. Kemarin ada rancangan undang-undang yang bukan rencana undang-undang sih, udah undang-undang Omnibus Law. Di dalamnya mungkin banyak yang termakan hoax. Katanya investor asing bakal masuk. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada investor yang masuk ke Indonesia, lapangan pekerjaan juga nggak bakal ada.
karena sumber daya manusia sendiri di Indonesia masih kurang. Mungkin investornya itu juga kebijakan pemerintah, investornya itu nggak semuanya investor asing semua. Mungkin di dalamnya harus misalnya petinggi CEO-nya harus dari orang Indonesia, anggota ini harus dari Indonesia. Jadi jabatan yang itu nggak semuanya orang luar semua, orang asing. Kalau di luar sana investor asingnya Singapura malah menerapkan pajak yang rendah. Itu jadi negara-negara asing mau bekerja sama dan tertarik untuk menanamkan modal di Singapura. Jadi pembangunan negaranya itu berjalan merata. Sedangkan di Indonesia itu aku kurang, maaf pribadi, saya kurang paham gimana sih peraturannya itu sampai sering orang Indonesia pekerja buruh itu katanya sih dirugikan oleh perusahaan asing. Jadi nggak win-win solution gitu. Nah, bener juga sih Kak. Investor asing ini kebanyakan ownernya kan dari luar ya Kak ya rata-rata. Benar. Nah, terus yang ketiga ini juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dari negara Singapura itu benar-benar jelas, tegas. Jadi warganya itu nggak neko-neko, nggak semena-mena. Kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu. Peraturannya dikeluarkan hanya untuk kalangan tertentu, hukumnya lebih lancip ke bawah juga, tumpul ke atas. Kalau Indonesia bisa menerapkan seperti itu ya saya rasa kemiskinan bisa teratasi. Tapi kan kita ngeliat lagi nih sisi biografinya Singapura. Tahu nggak? Kalau Singapura itu kan juga luasan wilayahnya 2 kali dari kota Surabaya ya menurut saya. Jadi Singapura itu kecil negaranya. Sedangkan Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Miangas. Pemerintah Singapura itu bukan menggampangkan, lebih ke ya sekitaran situ aja. Kalau Indonesia kan pemerintahnya susah ngatur secara keseluruhannya, terus ada sistem administrasi negara, potongan pajak 6%, 5%, itu juga sebenarnya banyak masyarakat yang tidak tahu tentang administrasi negara. Mereka taunya hanya bayar pajak. Tapi pajaknya kemana? Ya pajaknya itu kan untuk, kalau kalian misalnya naik motor, tuh jalanannya kan mulus, itu dari pajak juga. Pajak-pajak dari rokok itu juga ditarik pajaknya, malah pajak dari rokok itu adalah pajak terbesar, penyumbang terbesar devisa negara saat ini. Saya kira itu aja sih. Kalau mengatasi kemiskinan. Tapi butuh waktu loh ya. Butuh waktu, jadi nggak bisa kayak misalnya ada pemilu nih, kita akan mengatasi kemiskinan dalam waktu 2 tahun. Hey, Singapura butuh waktu dari tahun 1980 sampai tahun 2005 untuk menjadi negara maju. Kalau mau maju, ya kali kayak buat Candi Prambanan sama Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Jonggrang kan nggak mungkin kan? Iya langsung sih, 2 tahun langsung jebret, jadi tek programnya. Benahi dulu lah dari bawah. Korupsi, nepotisme, KKN-nya itu dihilangkan dulu, dinasti-dinastinya. Sampingkan ego dan segala macamnya yang di dalamnya. Jangan hanya mementingkan kekayaan pribadi. Banyak masyarakat yang selalu menanti janji-janji. Mungkin ya teman-teman, saya mohon maaf kalau misalnya di sini ada salah kata atau menusuk yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Tapi sebenarnya itulah fakta yang terjadi. Kita hanya tidak bisa menerima fakta. Wah, benar juga sih Kak. By the way, aku baru tahu loh Kak, kalau Singapura itu negara kecil dan bisa-bisanya jadi 2 kali lipatnya Surabaya, gitu ya Kak ya? Ya, ukurannya kurang lebih seperti itu kalau kita bandingkan dengan kota Surabaya loh ya. By the way, aku dari Surabaya loh Kak. Ye. Nah, gue jalan-jalan Surabaya 2 kalinya. Iya Kak. Ya, perkara pajak itu memang ya begitulah Indonesia kita. Mungkin karena faktor apa ya Kak, besar ya mungkin ya. Karena Indonesia sendiri kan termasuk negara dengan dari Sabang sampai Merauke yang seperti Kakak bilang itu kan. Jadi otomatis pemerintah butuh waktu lebih dalam membenahi kemiskinan yang ada di Indonesia. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu jangan selalu berubah-ubah. Misalnya di periodenya Pak Jokowi begini, di periode selanjutnya begitu. Jadi maunya gimana? Mau begini begitu atau aduh susah banget soalnya. Harusnya kayak maaf ya, seperti zaman Orde Baru. 25 tahun Indonesia seperti tek. Gak ada jadi yang ngerubah peraturan yang udah dibuat gitu.
Harusnya seperti itu. Kalau saya pribadi, mungkin Indonesia maju di waktu zamannya Pak Harto, tapi ya itu kebebasan kita berpendapat selalu dipedam. Wah, mantap sekali nih. Sekarang kan berpendapat itu ya hal yang wajar, tapi pendapatnya gimana dulu. Kalau misalnya dia pendapatnya juga mencaci maki, itu saya rasa itu bukan pendapat. Diperhatikan lagi loh ya kalau berpendapat itu, karena udah ada undang-undang. Kalau misalnya di sosial media juga harus bijak, karena udah ada undang-undang ITE-nya. Wah. Kalau mau ngomong personal mungkin, atau orasi mungkin, membuat janji dengan pemerintah bagaimana sih seperti ini. Dan pemerintah juga ada namanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah di situ tuh biasa diundang aktivis, LSM dan sebagainya macam, itu diundang di situ untuk namanya kayak musyawarah gitu kan, namanya musyawarah berpendapat di situ. Itu udah ada tempat-tempatnya, wadahnya. Cuma masyarakat aja yang biasanya temakan isu-isu yang tidak jelas itu. Jadi kayak pemerintah korupsi terus, padahal mereka tidak melihat administrasinya seperti apa, melupakan administrasinya itu. Itu aja sih, udah. Mungkin dari kakaknya mau nanya apa? Wah, sepertinya udah cukup nih Kak nih untuk pembahasan tentang kemiskinan, pendidikan dan kemiskinan nih. Benar-benar seru ya Kak pembahasan barusan yang disampaikan oleh Kak Rido. Dan itu adalah salah satu dari 17 SDG itu sendiri. Kan seperti yang aku jelasin tadi kan, SDG ada 17, salah satunya yaitu pendidikan dan kemiskinan. Wah, terima kasih nih Kak Rido untuk atas ilmunya. Iya, saya juga masih belajar, Mas. Terima kasih juga udah mengundang gue di sharing di sini. Iya, tidak. Ya kita sama-sama belajar kok. Nah, untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Arum, narasumber yang cantik, masih muda, sudah menjadi duta Kalimantan. Apakah Kak Arum masih di sini? Masih nggak ya? Masih dong. Widih, Kak Arum. Pasti udah nggak sabar ya untuk dengerin suaranya Kak Arum. Aduh. Nah, Kak Arum nih, ngomong-ngomong tentang salah satu dari 17 SDG nih ada di faktor atau di bidang kesehatan. Nah, gimana nih menurut Kak Arum, kesehatan tuh bagaimana sih Kak menurut Kakak? Ya, kalau menurut aku sih dari kesehatan, terutama dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu ya harus adanya penggalakan hidup sehat yang dilakukan oleh setiap golongan yang ada, bukan hanya pemerintah saja, tetapi dari masyarakatnya pun juga harus melakukan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang ada. Wah, gitu. Terus kalau akan ada nih Kak ya, apa sih namanya organisasi internasional yang ngurusin kesehatan? Iya, WHO. WHO itu apa sih Kak kesingkatannya? Jadi World Health Organization, jadi di mana organisasi itu kayak suatu organisasi yang mempedulikan kesehatan bukan hanya di satu negara saja, tapi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Jadi kita itu bertolak ukur kepada WHO itu, ya Indonesia juga termasuk. Wah, benar juga sih Kak. Nah, kalau menurut WHO nih, sistem kesehatan yang baik itu mampu memberikan pelayanan ke semua orang dan dimanapun. Nah, kalau kan seperti itu kan WHO. Nah, itu gimana sih WHO dalam menjalankannya gitu, Kak? Kalau menurut aku ya, dalam menjalankannya WHO tuh udah emang benar-benar memperhatikan kesehatan yang ada di seluruh dunia ini. Dan contohnya aja misalnya kayak kita ambil negara Singapura, dia itu benar-benar diakui oleh WHO yang menyediakan, di mana negara itu menyediakan fasilitas kesehatan yang benar-benar terakreditasi. Jadi tolak ukur dunia, di dunia-dunia lain itu adalah ke Singapura itu, karena fasilitas kesehatannya benar-benar diakui oleh WHO. Wah, benar juga nih. Kayaknya Singapura bakalan menjadi topik kita nih. Tadi topik kita negara yang kayak jadi panutan ya, bisa contoh sistem-sistemnya, kemudian ya mulai dari kemiskinan tadi sampai ke kesehatan pun WHO mengakuinya ya Kak ya. Benar. Wah, nah kalau sistem kesehatan di Indonesia itu mengacu ke kemana sih Kak? Sebenarnya kalau kita di Indonesia itu sebenarnya mengacu kepada sistem kesehatan nasional
yaitu SKN, di mana itu merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu. Terpadu di sini tuh artinya tuh saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tadi udah aku bilang kan, tetapi bukan hanya satu sisi masyarakat aja, tapi harus ada peran dari pemerintah dan masyarakatnya juga. Jadi seperti itu, Kak. Nah, Iya. lantas bagaimana nih, Kak, tingkat kesehatan di Indonesia? Kalau menurut pandangan pribadi nih ya, sebenarnya kalau mau dibilang tingkat kesehatan di Indonesia baik, ya itu juga belum sepenuhnya, tapi buruk juga nggak buruk sepenuhnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil dua sisi, ya ada di mana masyarakat yang merasa sudah tercukupi fasilitas kesehatannya, tetapi ada juga dong pasti di masyarakat yang lain itu juga merasa belum tercukupi. Nah, bisa jadi perbedaan dari pendapat masyarakat yang tadi itu karena adanya perbedaan-perbedaan daerah atau perbedaan pendistribusian dari pemerintah itu. Terus juga kalau misalnya mengapa sih fasilitas kesehatan di Indonesia ini masih dinilai kurang, yaitu balik lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa emang masih banyak, bukan masih banyak sih, mungkin ada beberapa masyarakat yang merasakan emang belum merasakan maksimalnya fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Dan belum merasakan maksimal kesehatan ini kan pasti itu ada kemungkinan faktor-faktornya itu apa saja. Misal aja kita ambil contoh nih yang pertama, karena masih ada beberapa daerah yang kurang terjangkau. Dan itu emang benar, karena faktanya nih ya, di Indonesia itu emang terdiri dari berbagai pulau-pulau, dipisahkan oleh pulau-pulau. Tentu saja, pasti ada perbedaan antara daerah satu atau daerah yang lain. Ibaratnya antara daerah yang terpusat, yang terjangkau, dengan daerah yang kurang terjangkau itu. Jadi kan hal ini juga menjadi salah satu kesulitan bagi pemerintah bagaimana untuk memeratakan atau pendistribusian itu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Karena kita juga nggak bisa langsung menyalahkan kesenjangan yang terjadi, karena emang pasti terdapat hambatan-hambatan, yaitu tadi karena adanya daerah yang kurang terjangkau. Dan sebenarnya ini kalau misalnya bicara masalah fasilitas kesehatan ya, itu tuh bukan hanya dalam bentuk fisik. Maksudnya dalam bentuk fisik itu seperti kayak tadi pemerataan fasilitas dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk alat-alat medis, tetapi bisa juga karena tenaga medis yang kompeten. Ya tadi karena perbedaan daerah-daerah itu pasti kan juga akan berimbas kepada penyaluran tenaga medis yang kompeten. Karena saya tuh pernah membaca nih sebuah artikel yang menjelaskan bahwa di mana dokter spesialis itu minim ditemukan di daerah yang kurang terjangkau. Ya dengan alasan sang dokter itu pasti lebih memilih bekerja di provinsi atau kota besar yang telah memiliki infrastruktur serta sarana dan prasarana medis yang lebih lengkap. Wah, ini relate ya berarti kayak di tempatnya Kakak gitu. Iya. Kalau di tempat saya ya sudah cukup bagus sih sebenarnya bilang. Cuma ini juga saya pernah mengalami sendiri sih ya. Maksudnya pengalaman pribadi, kalau di daerah saya ini sudah dibilang daerah yang cukup berkembang, bahkan udah sangat dilirik ya oleh kota-kota lain. Tapi masih kita itu bisa menemukan ibaratnya gini, kita ke suatu rumah sakit, misalnya rumah sakit, kita sebutnya rumah sakit A. Kita konsul ke dokternya seperti ini, tetapi akhirnya masih saja dirujuk ke rumah sakit yang lain dengan alasan mungkin di rumah sakit yang lain itu lebih lengkap alat medisnya atau bisa dibilang lebih terperbaharui gitu. Artinya kan di daerah yang seperti ini saja masih ada kesenjangan antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya. Gimana kalau kita melihat lebih dalam ke daerah yang kurang terjangkau itu, pasti akan lebih kompleks lagi pembahasannya. Seperti itu. Ya, benar juga sih, Kak. Aku aja yang di Surabaya pun kadang di satu rumah sakit ini banyak juga yang kayak peralatan atau fasilitas medisnya itu mungkin masih kurang ya. Jadi agak sedikit dilempar di sana yang mungkin yang lebih bisa di rumah sakit ini gitu. Jadinya mungkin kayak gitu sih, Kak. Aku akuin juga bener sih. Nah, tadi kan ngomongin tentang Singapura nih. Singapura juga termasuk yang paling bagus kan, sampai disinggung oleh WHO itu sendiri. Nah, kenapa sih kira-kira nih? Kan tadi kita juga ngomongin tentang fasilitas kesehatan ya. Nah, kenapa Indonesia belum bisa menyamai fasilitas kesehatan kayak di Singapura? Nah, kalau kita mau berbicara kenapa Indonesia belum bisa menyamai Singapura nih,
Ya kita harus tahu dulu dong sebelum memberikan asumsi kenapa belum bisa menyamai itu sebenarnya apa yang terjadi di fasilitas kesehatan Singapura sehingga diakui juga oleh dunia. Jadi yang pertama untuk fakta, pada tahun 2000 itu sistem perawatan kesehatan di Singapura mendapat peringkat ke-6 dari Organisasi Kesehatan Dunia tadi WHO itu. Yang dimana data ini tuh menjadi akreditas yang menjadi pandangan bahwa dunia-dunia lain atau negara-negara lain tuh merujuk kepada fasilitas kesehatan yang ada di Singapura. Jadi kan hal ini kan tidak sembarangan ya bahwa emang fasilitas kesehatan Singapura itu udah dianggap maksimal oleh WHO pun juga seperti itu. Dan sampai saat ini itu terdapat sekitar 22 rumah sakit serta fasilitas medis di Singapura yang terakreditasi oleh Joint Commission Internasional. Di mana akreditas ini tuh merupakan standar emas yang diakui oleh dunia untuk mengukur kualitas pelayanan medis rumah sakit atau klinik. Jadi balik lagi bahwa emang Singapura ini menjadi tolak ukur bagi rumah sakit yang berada di negara lain. Dan menurut seseorang nih perusahaan konsultan global Towers Watson bahwa Singapura ini memiliki salah satu sistem perawatan kesehatan yang paling sukses di dunia dalam hal efisiensi dalam pembiayaan dan hasil yang dicapai. Jadi bukan hanya masalah fasilitasnya yang maksimal, pelayanan yang maksimal, tetapi biaya yang ditawarkan oleh Singapura ini juga efisien ya dan efektif karena langsung didukung oleh Departemen Kesehatan Pemerintah Singapura. Jadi disubsidi oleh pemerintahnya dan diawasi oleh Departemen Kesehatan Pemerintah Singapura tersebut. Bahkan pemerintah Singapura itu juga mengatur kebijakan tarif pelayanan kesehatannya sehingga biaya berobat bagi masyarakat Singapura, bagi masyarakat yang tinggal sana itu tetap terkendali. Jadi tidak ada kesenjangan antara masyarakat golongan atas maupun golongan bawah. Jadi sama-sama memiliki standar pelayanan yang tinggi antara rumah sakit baik negeri maupun rumah sakit swasta. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan yang terdapat di Singapura itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya pengen balik ke pertanyaan tadi nih, kenapa sih Indonesia itu belum bisa menyamai fasilitas kesehatan yang ada di Singapura? Ya ini sebenarnya balik lagi pertanyaan pertama, hal-hal yang banyak kurang di Indonesia ini kan banyak tadi. Yang pertama aja kalau misalnya kita mau bandingin wilayah Indonesia dengan wilayah Singapura itu jelas berbeda. Wilayah Indonesia sangat luas kan. Ya tadi terdiri dari berbagai pulau-pulau, dipisahkan oleh pulau-pulau. Tentu saja perbedaan wilayah ini juga mempengaruhi kenapa kita itu belum bisa menyamai yang ada di Singapura. Nah, kalau misalnya mau bahas soal wilayah kan tadi balik lagi ke pemerataannya. Mungkin belum belum merata, jadi masih ada kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Singapura yang wilayahnya bisa dibilang lebih kecil, mungkin gampang untuk pemerintah lebih menyalurkan bantuan-bantuannya, menyalurkan fasilitasnya. Dan saya juga pernah baca ya bahwa di daerah yang kurang terjangkau di Indonesia itu banyak investor atau investasi itu emang tidak mau membangun rumah sakit di sana karena kan dilihat dari daerah yang kurang terjangkau itu maka untuk kedepannya itu pasti kan akan tidak menguntungkan bagi si investor ini. Jadi itu salah satu alasan kenapa sih di Indonesia itu kok memusat rumah sakitnya itu hanya di daerah-daerah yang besar, yaitu karena dia juga melihat bagaimana keuntungan ke depannya. Dan kalau misalnya, kalau kita mau ngambil dari sisi pemerintah dalam suatu tindakannya menanggulangi masalah kesehatan, ini sebenarnya bisa diambil dari dua perspektif. Ya kita nggak boleh juga menyalahkan pemerintah dalam melakukan pemerataan, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya membenarkan pemerintah terhadap yang udah dilakukan selama ini, karena nyatanya kan masih banyak tuh tadi masyarakat yang merasa adanya kesenjangan fasilitas kesehatan. Ya ibaratnya kalau kita mau ambil dua perspektif itu, kita mau ambil yang positivisme yang positifnya saja atau mau yang secara kritis gitu. Kalau secara positifnya ya tadi emang pemerintah itu nggak gampang untuk kayak kita salahin, ya ini salah pemerintahnya, kenapa nggak diratakan antara daerah satu dengan daerah yang lain, ya itu bukan hal yang mudah gitu. Kan belum lagi sarana dan prasarana untuk menuju ke daerahnya, pembangunan rumah sakit itu juga nggak gampang, pasti diperlukan biaya yang besar, anggaran yang besar. Nah, kalau mau ngambil dari sisi kritis, tadi balik lagi ke anggaran. Kenapa pemerintah nggak menggunakan anggaran untuk kesehatan secara maksimal? Gitu. Entah anggarannya yang kurang atau sebenarnya sudah ada tapi entah kemana, ya itu kan kita juga nggak tahu ya. Jadi sebenarnya kuncinya tadi yaitu wilayah
Indonesia yang emang berbeda dengan Singapura, terus mungkin bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dengan Singapura yang berbeda, dan teknologi yang canggih. Ini juga berbeda antara Indonesia dan Singapura, dan ini sudah diakui. Banyak orang-orang yang dari Indonesia itu memilih untuk ke Singapura karena berasumsi bahwa teknologi di sana lebih canggih, dan mungkin emang benar nyatanya seperti itu. Mungkin aja di Indonesia ini teknologinya itu belum diperbaharui oleh pemerintah juga. Jadi balik lagi ke pemerintah tadi dalam memberikan anggarannya untuk pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Tapi saya juga nanya nih ke kakak saya yang kebetulan seorang dokter. Jadi saya nanya, kenapa sih banyak orang-orang yang merasa pelayanan kesehatan di Indonesia ini rendah gitu. Dan mungkin dia sebagai seorang dokter nggak terima dong. Dan dia malah berpikir seperti ini. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat menganggap bahwa kesehatan di Indonesia ini masih kurang, yaitu gimana kita mau mempercayai Indonesia, pelayanan di Indonesia ini. Jadi sebenarnya yang harus diubah itu stigma masyarakat, di mana bahwa banyak masyarakat Indonesia yang hampir mendominasi itu tadi berpikir bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia emang masih kurang. Sebenarnya kalau misalnya mau dipikir baik juga banyak kok yang bisa sehat di Indonesia, banyak kok orang-orang yang mungkin berobat ke Indonesia dan itu bisa sembuh, nggak harus keluar negeri. Mungkin seperti itu sih. Bener juga sih Kak, kalau ngomongin masalah stigmanya masyarakat itu sendiri kan banyak yang menganggap, wah kesehatan di Indonesia nih gimana sih pemerintahan dalam menangani kesehatan di Indonesia kayaknya masih banyak kurang, terus kayak gitu. Tapi dalam perspektif lain, bahwasanya Indonesia itu sendiri kan sudah banyak kan melakukan kayak pembenahan rumah sakit, terus pemberian dana juga, meskipun dananya juga nggak tahu kemana gitu ya Kak. Ya benar juga sih Kak. Tadi kan sudah sempat nih nyinggung masalah fasilitas. Nah kalau misalkan kita ganti ke biaya nih Kak, nah biaya kan ya kesehatan kan mahal ya Kak ya. Jadi Benar. apalagi kakaknya dokter sih kayaknya kalau Kak Arum sakit enak sih kayaknya gratis-gratis gitu ya Kak ya. Aduh. Nah, kalau ngomongin masalah biaya kesehatan di Indonesia nih Kak, kira-kira nih udah sesuai nggak sih sama apa yang didapat oleh masyarakat? Ya kalau bisa dibilang worth it nggak nih kalau misalkan masyarakat bayar mahal untuk kesehatan yang ada di Indonesia? Nah, dan apakah bisa nggak dibandingin sama Singapura yang super duper lengkap peralatan kesehatannya, medisnya itu bagaimana Kak? Kalau misalnya ditanya worth it atau enggak di Indonesia dengan mengeluarkan biaya, yaitu sebenarnya balik lagi sih, kayak ibaratnya itu fasilitas kesehatan yang didapatkan itu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Menurut pandangan pribadi saya sih seperti itu kalau di Indonesia. Jadi ibaratnya itu kan ada nih tipe masyarakat yang pilih untuk mengeluarkan biaya yang besar, yang maksimal tanpa bantuan atau jaminan dari pemerintah. Tetapi ada juga masyarakat yang lebih meminimalkan biaya kesehatannya itu dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti jaminan sosial sehingga bisa meminimalkan biaya berobat. Nah, semuanya itu kan tergantung balik lagi ke kita mau seperti yang mana mengeluarkan biayanya, mau yang secara maksimal atau seminimal mungkin dengan mengikuti bantuan dari pemerintah. Tetapi biasanya kalau misalnya kita mau meminimalkan biaya, itu biasanya berdampak kepada apa yang didapatkan seperti fasilitas yang didapatkan, entah seperti fasilitas ruang inapnya, atau penerapan kuota pelayanan, bahkan pembatasan waktu pelayanan. Jadi ya seimbang, kita mau milih yang mana. Jadi kalau misalnya tanya worth it atau enggak, ya itu balik lagi ke kita. Kita mau milih yang dengan fasilitas yang baik, tetapi juga biaya yang dikeluarkan juga harus mungkin lebih besar, atau yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti jaminan-jaminan sosial itu. Dan ada juga artikel yang menjelaskan bahwa kualitas dan tarif pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional itu masih dinilai kurang. Ini artikel saya baca bahwa JKN juga menganggap bahwa itu tuh masih kurang memadai. Seperti contohnya itu masih banyaknya pasien JKN yang ditolak atau diperlakukan tidak semestinya di beberapa rumah sakit. Mungkin tidak semestinya ini itu dalam hal seperti tadi kurang maksimal jika dibandingkan dengan masyarakat yang lebih memilih mengeluarkan biaya yang besar itu. Dengan alasannya pasti tarif pelayanan kesehatan yang diklaim oleh jaminan sosial itu rendah atau tidak sesuai dengan biaya jasa medis dan obat-obatan yang nantinya akan diberikan oleh pasien itu. Jadi kan
mereka juga pasti akan mencari, rumah sakit itu pasti juga akan mencari keuntungan gitu. Jika kalau misalnya pasiennya mau meminimalkan semua biayanya, pasti akan dapat feedback dari rumah sakit atau pelayanan rumah sakit itu juga sesuai apa yang dikeluarkan. Dan kalau menurut saya nih, kalau di Singapura, fasilitas sama kemudian didapatkan, itu mungkin udah bisa dibilang worth it sih ya. Walaupun ada beberapa rumah sakit di Singapura tadi yang secara langsung disubsidi oleh pemerintah. Jadi kan ada bantuan juga nih dari pemerintah rumah sakit yang di Singapura. Tapi buktinya dengan data-data yang mengakui bahwa Singapura dalam pelayanan kesehatannya itu diakui oleh dunia, otomatis juga pasti yang diberikan tuh udah baik sih yang di Singapura. Dan fasilitas kemudian yang di Singapura jika dibandingkan dengan Indonesia itu mungkin jelas berbeda. Misalnya tadi di Singapura itu alat-alatnya lebih canggih, belum lagi dengan inovasi-inovasi yang diberikan dari kesehatan di Singapura. Ada inovasi kesehatan di Singapura itu yang yang terkenal ya. Kita nggak tahu, saya kurang tahu sih di Indonesia ini udah mencoba inovasi itu atau belum. Jadi namanya itu National Electronic Health Record. Jadi merupakan suatu rekam medis atau jejak medis pasien nih. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit A, lalu suatu saat kita berganti rumah sakit, misalnya rumah sakit B, jadi kita nggak usah perlu kayak mengisi ulang lagi, nggak usah perlu mengisi rekam medis ulang lagi, karena sudah ada recordnya dari rumah sakit A itu. Jadi itu merupakan suatu inovasi yang ada di Singapura. Saya kurang ngerti sih kalau di Indonesia udah menerapkan sistem itu atau belum. Kalau dari saya pribadi di sini sih, kalau pindah rumah sakit harus kayak daftar-daftar ulang, ngisi-ngisi ulang kayak gitu. Jadi beda ya inovasi dan fasilitas yang ada di Indonesia dan Singapura. Ya benar juga sih Kak, tapi kalau ngomongin masalah BPJS itu bukannya itu potongan dari gaji kita nggak sih Kak yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak BPJS itu sendiri? Kalau masalah BPJS itu dari mana saya juga sebenarnya kurang paham ya dan kurang tahu karena kan saya BPJS itu masih ngikut orang tua ya karena statusnya masih mahasiswa aktif. Jadi kalau untuk pemotongan biaya dari BPJS ini saya sebenarnya kurang paham gitu. Cuma kan kalau misal BPJS itu setahu saya ada tingkat-tingkatannya kan. Dan tingkat-tingkatan itu bisa didapatkan dengan ya kita mau milih yang mana. Semakin tinggi tingkatan yang kita mau pilih, yaitu semakin tinggi biaya yang kita keluarkan. Setahu saya seperti itu ya kalau tidak salah BPJS. Jadi kan ya balik lagi ke biaya yang mau kita keluarkan dan fasilitas yang mau kita dapatkan. Wah, benar juga sih Kak. Kalau tadi kita ngomongin tentang kesehatan perbandingan antara Indonesia dan Singapura kan kalau dibilang jauh ya jauh banget ya Kak ya. Mulai dari pelayanan medisnya, kemudian fasilitasnya, biayanya. Nah, kira-kira nih, kira-kira Indonesia bisa nggak menyusul standarnya itu seperti yang ada di Singapura? Kalau ditanya bisa atau tidak, ya berharapnya sih tentunya pasti harus bisa dong gitu. Tapi balik lagi harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakatnya. Jadi nggak bisa hanya kita sebagai masyarakat berharap pemerintah saja yang menanggulangi semua masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia ini supaya baik seperti Singapura, tapi masyarakatnya sendiri aja masih punya stigma yang buruk tentang pelayanan yang ada di Indonesia ini. Jadi menurut saya itu kalau misalnya bisa menyusul atau tidak, ya bisa apabila tindakan dari pemerintah itu secara maksimal dan masyarakatnya pun juga mendukung. Terkhususnya tenaga medisnya ya, karena tenaga medis di Indonesia aja kalau misalnya tadi yang artikel yang saya baca dokter spesialis aja kurang mau ditempatkan di daerah yang kurang terjangkau, itu kan berarti artinya masih ada kesenjangan antara pribadi masyarakatnya juga, jadi bukan hanya pemerintahnya saja. Ya tapi kalau balik lagi pemerintahnya bisa mendistribusikan fasilitas kesehatan masyarakat secara merata, ya pasti juga otomatis akan mendorong terciptanya kemaksimalan kesehatan di seluruh daerah tanpa adanya kesenjangan. Karena kalau misalnya daerah yang kurang terjangkau tadi sudah ibaratnya sudah mulai terbangun, udah mulai adanya pembangunan fasilitas-fasilitas yang baik, pasti otomatis masyarakatnya pun juga akan menilai bahwa kinerja pemerintah baik, terus juga para tenaga medis juga tidak memandang sebelah mata oleh daerah yang kurang terjangkau tadi, dan masyarakat yang di sana pun juga pasti akan memaksimalkan pikiran yang terbaik yang udah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Terus juga kan kita juga kan
salah satu negara yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya seharusnya emang Indonesia itu harus bisa mewujudkan itu dong, seperti menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia, tanpa memandang hal-hal lainnya. Wah, bener juga sih Kak. Tapi kita kan sekarang nih di era pandemi COVID seperti ini. Kira-kira bener nggak sih Kak, kalau misalkan nih aku sakit, misalkan demam nih, sakit dikit gitu, terus aku dibawa ke rumah sakit, apakah aku langsung didiagnosa COVID apa enggak tuh Kak kira-kira? Kan nih banyak nih kayak sakit demam tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, tahu-taunya malah corona atau gimana Kak? Seperti itu. Kalau yang saya ketahui ya, kalau misalnya ada orang yang membawa gejala seperti yang udah jelaskan bahwa COVID itu punya gejala misalnya batuk, terus juga pilek, terus juga tersumbatnya saluran pernafasan, tadi juga demam yang tinggi. Dan kalau misalnya seseorang mempunyai salah satu gejala itu, terus langsung ke rumah sakit, kalau misalnya belum dicek secara keseluruhan tiba-tiba udah dinyatakan COVID, menurut saya ada yang salah sih. Karena nggak boleh dong langsung dinilai saat itu punya satu gejala, tahu-tahu diklaim bahwa pasien itu terinfeksi oleh COVID-19. Ya menurut saya itu nggak bisa. Harus ada pengecekan secara lanjut. Kan juga kalau misalnya COVID itu kan kalau nggak salah gejalanya sekitar 14 hari ya. Jadi kan dalam hari-hari 14 hari itu harus ada karantina mandiri, terus ntar pengecekan ulang lagi bahwa itu COVID atau bukan, kayak gitu. Bener juga sih Kak, kalau misalkan dikit-dikit dicap corona kan ya aku kan juga pernah sakit demam gitu kan. Kali-kali aja nanti yang kena corona. Ngecek ke Kena dokter nggak COVID. itu? Ya dokternya sih Duluan. lewat online sih ya Kak. Kurang berani aku Kak kalau ke rumah sakit jujur di masa pandemi ini. Iya sih bener, emang banyak ya stigma-stigma masyarakat yang muncul akibat pandemi ini. Ya tadi contohnya misalnya kayak masyarakatnya punya salah satu gejala, tapi udah takut duluan mau ke rumah sakit karena takut diklaim COVID. Terus juga banyak masyarakat sekarang yang udah berpemandangan bahwa COVID-19 itu banyak data yang dibuat-buat, jadi kayak banyak masyarakat yang udah kayak nggak percaya gitu kan. Apa ya kalau misalnya bahas pandemi COVID-19-nya juga, setiap orang punya pandangan yang berbeda sih. Wah, mantap juga nih Kak Arum. Pembahasan tentang kesehatan sungguh-sungguh sangat lengkap ya Kak tentang Indonesia ini sendiri. Ya mungkin masih banyak kurangnya sih sebenarnya. Tapi cukup kok Kak, cukup ini. Cukup bagus lah, cukup lengkap. Nah, kita menuju ke kira-kira menuju ke topik Kakak yang selanjutnya yaitu tentang kelaparan ya Kak ya. Menurut Kakak pribadi nih kan kesehatan banyak juga yang terpengaruhi dari kelaparan kan. Banyak kelaparan juga di Indonesia juga banyak terjadi. Nggak hanya di Indonesia sih Kak, bahkan di dunia pun juga banyak terjadi kelaparan. Nah, kalau menurut Kakak nih kelaparan di Indonesia itu gimana sih Kak perkembangannya atau infonya gitu? Jadi yang udah saya baca kalau untuk kelaparan ya, indeks kelaparan di Indonesia itu sebenarnya ada penurunan dari tahun 2005 sampai tahun 2020 itu dari yang 26,8 menjadi 19,1. Tetapi kita jangan langsung berpikir bahwa indeks kelaparan Indonesia turun, terus juga masyarakatnya banyak yang sejahtera. Enggak. Data itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, di Indonesia dengan angka segitu itu masih cukup tinggi loh. Dan masih banyak nyatanya atau faktanya masyarakat Indonesia itu yang kekurangan gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuhnya. Gak hanya pada orang dewasa, anak remaja, tetapi juga yang usia-usia balita, itu juga banyak yang terkena kelaparan ini gitu. Nah, terus kalau gimana? Serem juga ya Kak kalau misalkan kayak gitu. Sampai balita pun kena ya Kak ya? Iya, jadi tidak memandang usia gitu. Waduh, itu gimana orang tuanya itu ya Kak ya kira-kira? Nah kalau mau dibandingin sama Singapura tuh Kak, yang tadi kan kita kayaknya nih Indonesia Singapura nih kayaknya, mulai dari topik pertama sampai sekarang nih. Kalau misalkan ngomongin kelaparan nih, dibandingkan sama Singapura itu sendiri gimana Kak? Kalau misalnya di negara Singapura itu, dia itu biasanya menyuplai sumber bahan pangan untuk masyarakatnya itu diimpor dari negara lain.
itu sekitar 90% sumber bahan pangan di Singapura adalah hasil impor dari negara lain. Dan menurut saya selama itu bisa mencukupi masyarakatnya nggak masalah mau impor atau mau dari negara sendiri. Yang penting kan dana yang dikeluarkan tuh seimbang dengan apa yang didapatkan untuk masyarakatnya. Mungkin kalau di Indonesia kebanyakan tuh masih mengandalkan apa yang ada di wilayahnya sendiri sih ya. Kan juga kalau misalnya mau mengandalkan yang ada di wilayahnya sendiri, nggak selamanya bahan pangan itu ada. Pasti kita juga kan butuh dari daerah-daerah lain. Dan daerah lain ini juga pasti nanti ujung-ujungnya kepada biaya yang dikeluarkan juga. Dan terus kalau misalnya masalah bahan pangan dari daerah yang ada di Indonesia nih, kan tadi kan Indonesia tuh wilayahnya sangat luas ya. Itu ada perbedaan harga atau perbedaan biaya bahan pokok di Indonesia yang tidak sama rata. Kan jadi ujung-ujungnya balik lagi kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalnya bahas kesenjangan tuh kayaknya banyak banget ya sektor-sektor yang ada di Indonesia yang mengalami kesenjangan atau ketimpangan gitu. Wah, setuju banget sih Kak. Kayaknya faktor Indonesia kayaknya kegedean ya Kak ya. Iya, Jadi jadi banyak banyak yang sulit kesenjangan dijangkau. di segala sektornya gitu. Benar-benar. Atau mungkin bisa dibilang faktor pemerintahannya atau yang kurang care mungkin ya Kak ya. Nah, kalau misalnya mau bahas pemerintahan itu, ya tadi balik lagi kita juga nggak bisa langsung menyalahkan, tapi juga tidak bisa langsung membenarkan. Kalau misalnya kita mau ambil yang positifnya, pasti pemerintah juga udah berusaha untuk menyalurkan, untuk memberikan bantuan sosial. Tapi kalau misalnya kita mau secara kritis nih, apakah semua bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu udah tepat sasaran? Wah, aku Atau yakin sih enggak sih Kak kayak gitu. benar pasti masih ada yang berbeda daerah satu dengan daerah yang lain, yaitu tadi adanya ketimpangan. Terus juga apa semua bantuan dana untuk kemanusiaan, ya untuk kelaparan tadi yang dipunyai oleh pemerintah itu sudah dipergunakan dengan benar. Udah didistribusikan semuanya secara maksimal untuk bantuan masyarakat, atau mungkin malah ada bantuan dana yang malah salah arah gitu. Kan kita juga nggak tahu kan, bisa aja ketimpangan itu terjadi karena dananya yang kemana, yang digimanakan. Ya itu balik lagi sih tadi kita mau mandang yang positifnya atau yang secara kritis atau lebih ke negatif thinking gitu. Jadi emang kesenjangan nih banyak di sektornya ya Kak, banyak apa kerugian di banyak sektornya. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang harga bahan pokok kan di Indonesia kan otomatis karena kesenjangan itu otomatis tidak rata kan. Nah, kira-kira nih Kak, faktor apa saja sih yang mempengaruhi harga pokok di Indonesia itu kok bisa sih kok nggak rata gitu? Nah, kalau misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa harga bahan pokok di Indonesia tidak sama rata, ini yang pertama, ya kita balik lagi sih, kita bukan nyalahin wilayahnya terlalu luas, enggak. Tapi emang faktanya kondisi geografis di Indonesia dengan wilayah yang luas itu jadinya membuat berbeda-beda. Dan yang berbeda-beda ini kan otomatis pasti akan mempengaruhi biaya pendistribusian bahan pokok dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya kita ambil contoh nih, harga bahan pokok di daerah A itu mungkin bisa dibilang murah, tetapi saat daerah A ini ingin memasok ke daerah B yang tidak punya pasokan bahan pangan itu, otomatis kan di daerah B ini harganya naik. Naik itu ya karena apa? Mungkin pada saat pengiriman itu sarana dan prasarananya mendukung atau tidak, terus juga medan yang dilalui itu bagaimana, mudah dijangkau atau tidak, terus juga belum lagi ditambah sama faktor-faktor kemungkinan yang terjadi jika jarak wilayah yang mau didistribusikan tuh jauh gitu. Kan namanya bahan pangan ya atau bahan pokok itu kan juga ada masanya, nggak selamanya selalu fresh gitu. Itu kan juga jadi salah satu masalah yang kenapa sih di daerah ini kok lebih mahal dibanding daerah yang produksinya itu gitu. Terus juga tadi sarana dan prasarana. Ini jelas akan mempengaruhi sih ketahanan pangan di suatu daerah. Karena tanpa adanya sarana atau prasarana yang mendukung, prasarana publik yang baik, itu pasti akan mempengaruhi proses pendistribusian komoditas pangan tertentu yang bisa saja menjadi salah satu hambatan. Misalnya di wilayah A tadi mau distribusi, tapi terganggu karena adanya prasarana atau sarana yang tidak memadai.
Dan ini pasti akan mengancam kepada ketidakmerataan yang ujung-ujungnya mempengaruhi harga bahan pokok di Indonesia. Terus juga selain kondisi geografis tadi, selain sarana dan prasarana, kondisi iklim. Ini menurut saya juga penting banget sih kondisi iklim untuk bahan pokok di Indonesia, karena kan bahan pokok di Indonesia juga ada yang berasal dari pertanian. Dan kalau bicara masalah iklim, sekarang yang terjadi aja saat ini tuh kayak lagi labil gitu loh iklim di Indonesia. Ya nggak tahu sih di kota kalian gimana. Tapi kalau di aku sendiri ini kayak kadang hujan, kadang panas. Maksudnya itu udah nggak apa ya, udah kayak selang-seling gitu loh. Padahal kan kalau misalnya dulu Bener tuh, banget sih Kak, di sini juga kok di daerah Surabaya juga banyak terjadi kalau orang Jawa bilang itu pancaroba Kak. Apa? Nah, kadang itu seharian itu mendung aja, tapi harusnya musim hujan kayak mendung tapi nggak hujan-hujan, terus hujannya malah bulan depan gitu. Ya, hujannya malah ini membawa rindu-rindu yang belum tersampaikan gitu Kak. ini by the way lagi hujan tiba-tiba nih. Waduh, Ngomongin ngomongin hujan langsung tiba-tiba hujan hujan. dong. Waduh, ya sih kedengeran sih Kak dikit tapi. Iya, tapi nggak terganggu ya. Oh enggak. Oke, masih terdengar jelas ya. Nah, Masih, jadi masih. oke. Jadi ya kondisi iklim itu juga akan mempengaruhi bagaimana para petani itu bisa menghasilkan produktivitas yang lebih dan memadai untuk di Indonesia ini dan untuk mensuplai ke daerah-daerah lainnya. Jadi ya Indonesia itu masih tergantung juga kepada iklim, gak hanya kondisi doang, sarana prasarana, tapi iklim itu juga menjadi penentu untuk hasil yang didapatkan oleh misalnya oleh petani kayak gitu. Nah, petani juga pasti juga melihat lahan kan. Nah, ketersediaan lahan ini juga menjadi salah satu faktor sih. Kenapa di daerah satu itu kok nggak memproduksi, tapi di daerah yang satunya kok memproduksi? Yaitu karena mungkin ketersediaan lahannya yang berbeda, kondisi geografisnya berbeda. Jadi jumlah lahan yang memadai itu dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan itu tercukupi atau bisa secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan daerah itu. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Jadi lahan ini jelas akan mempengaruhi jumlah hasil produksi di setiap daerah. Jadi ini juga menjadi salah satu masalah Indonesia sehingga pemerintah harus memiliki strategi baru untuk menyediakan lahan pertanian ya meskipun nggak setiap daerah ya setidaknya mencukupi lah untuk daerah-daerah yang terdekatnya kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke penanganan pemerintah juga dan masyarakatnya juga. Wah, bener juga sih Kak. Lahan ini kayak gimana ya Kak? Penting sih. Kayak di setiap tempat tuh kayaknya menurut aku harus ada sih Kak. Iya, Kan pasti karena membutuhkan. iya, masa masa kita impor beras dari Thailand gitu. Sedangkan kita juga kalau dibilang tanahnya subur ya subur gitu. Tapi di beberapa tempat mungkin agak mungkin kalau tandus ya Kak. Jadi kurang bisa ditanemin padi atau seperti itu. Jadi menurut aku emang Indonesia harus membenahi sih lahannya gitu. Iya, benar. Karena itu kan juga menjadi salah satu hal yang penting sih untuk masyarakat Indonesia kan. Terlebih lagi dengan wilayah Indonesia yang sangat luas ya setiap daerah pasti membutuhkan sih. Wah, benar juga nih. Berhubung kita tadi dari pertama udah ngomongin pendidikan, kalau orang nggak berpendidikan nanti kan mungkin nggak bisa kerja, kemudian kerja miskin. Nah, kemiskin otomatis kalau nggak dapat kerja pengangguran gitu ya Kak ya. Nah, kalau Mm-mm. misalkan ngomongin masalah pengangguran, kira-kira benar nggak sih Kak, pengangguran itu sendiri menjadi salah satu faktor tingginya angka kelaparan yang ada di Indonesia? Kalau menurut saya jelas pasti akan mempengaruhi sih, karena kan orang pengangguran otomatis tidak memiliki penghasilan. Yang sedangkan penghasilan itu kan dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan bahan pokoknya, kebutuhan gizinya. Dan ini kan kalau misalnya tidak dipenuhi karena tidak mempunyai tadi penghasilan dari penganggurannya itu pasti akan berimbas kepada efek kelaparan di setiap masyarakatnya itu. Dan saya juga membaca data bahwa di Indonesia, ini data lama sih, tahun 2000 sampai 2002 itu memiliki 12,6 juta penduduk yang kekurangan gizi. Berarti kan angka ini tuh masih sangat tinggi ya. Untuk mencari penyebab kenapa sih Indonesia ini kok bisa datanya setinggi itu bagi yang kekurangan gizi, ya mungkin karena tadi adanya kelaparan yang disebabkan oleh tidak mempunyai pekerjaan seseorang sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membutuhi kebutuhan pokoknya.
bahwa kalau misalnya terbatasnya subsidi pangan, itu juga sebenarnya bukan hanya pengangguran aja sih kalau misalnya yang mengimbas kepada kelaparan itu, subsidi pangan juga kalau misalnya terbatas, pasti akan membuat meningkatnya harga-harga pangan yang terjadi. Dan harga-harga pangan yang terjadi ini juga pasti akan menyulitkan setiap masyarakat yang ingin membelinya atau ingin membutuhkannya untuk bisa mendapatkan gitu. Jadi kalau faktor utama kelaparan itu ya sebenarnya pengangguran ya emang salah satu hal yang paling sih, karena kan tadi berhubungan dengan penghasilan, tetapi juga seharusnya kan bisa lah dibantu sama pemerintah, bahwa kalau misalnya mungkin orang yang belum mempunyai pekerjaan bisa disubsidi, tetapi secara baik dan benar gitu. Jadi ibaratnya bantuan sosial itu emang harus tersalurkan, bukan, jadi apa ya, setiap manusia baik golongan atas maupun golongan bawah, itu mereka semua itu butuh makan untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa lah memandang, ya itu salah sendiri kenapa pengangguran, kenapa nggak punya kerja. Ya emang pemerintah udah menyiapkan balai latihan kerja, tetapi apakah itu udah maksimal, apakah itu udah merata, seperti itu. Belum lagi ditambah emang ada masyarakat yang tidak punya keinginan untuk bekerja, itu kan tambah mempersulit pemerintah lagi, padahal udah disiapkan balai latihan kerja atau diberi bantuan, tapi dari masyarakat sendiri pun juga sulit untuk maju. Jadi ya kompleks sih kalau mau bahas masalah kelaparannya, karena emang masih banyak terjadi gitu. Wah, benar-benar mantap sekali nih Kak ya. Eh, Kak Arum ini sendiri. Gak kerasa nih Kak, kita udah hampir 1 jam nih ya Kak dalam membahas SDG, membantu dalam Indonesia di berbagai sektornya gitu. Nah, gak kerasa juga ya kita kayaknya udah di ujung acara, yang mana mungkin aku habis ini mau agak sedikit menyimpulkan dari sekian banyak materi yang Kak Rido dan Kak Arum sampaikan. Eh, jadi seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri kan luas, terdiri dari banyak pulau, kemudian juga eh, lingkungannya juga kalau dibilang tidak tidak rata, juga banyak yang juga tidak rata, banyak juga kendala di geografisnya. Tidak hanya itu aja, juga banyak di sektor, mungkin Indonesia juga sudah membenahi ya, kayak misalkan sudah banyak melakukan upaya dalam memperbaiki Indonesia itu sendiri, mulai dari faktor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan lain-lain. Akan tetapi ketika Indonesia telah menjalankan itu semua, pemerintahan cabang pemerintahan yang akan menanggulanginya itu banyak melakukan, kayak kalau dibilang kesalahan sih, kalau dibilang kurang maksimal sih kayaknya kurang maksimal ya Kak. Kalau dibilang itu karena banyak itu sendiri kan, program Indonesia kan sudah banyak, tapi banyak yang tidak terjalankan, atau dananya nih makin ke bawah kok makin berkurang gitu ya. Misalkan pemerintah ngasihnya 14 triliun, disuruh bangun kamar mandi ya, yang lagi viral ini di Bekasi, disuruh bangun kamar mandi di setiap sekolah. Tahu-taunya yang jadi kamar mandinya cuma 2, katanya itu menghabiskan anggaran sampai 190 jutaan. Padahal itu kamar mandinya cuma 2. Nah, atau faktor itu yang mungkin bisa dibilang semakin pemerintah ngasihnya 14 miliar atau berapa nominalnya sangat tinggi, kemudian kok makin ke bawah makin berkurang, sampai jatuhnya ke kepala sekolah itu malah hampir nggak sampai yang ditargetkan atau yang harusnya didapatkan. Ya, jadi banyak ya Kak, nggak hanya kesenjangan itu aja, ditambah lagi dengan gejala COVID ini sendiri kan, pandemik ini banyak juga private sector yang mungkin dibilang jatuh, kemudian tidak bisa memproduksi lagi, seperti ya di bagian sektor food, di makanan. Nggak hanya itu aja, pendidikan pun juga sama kan, kayak kita nih, kita juga melaksanakan kuliah online, jadi otomatis banyak fasilitas yang tidak digunakan dan tidak sampai ke mahasiswa. Nah, ada kira-kira nih untuk Kak Rido sendiri, ada tambahan nggak untuk saran nih untuk Indonesia dalam menjalani untuk kedepannya nih, Indonesia untuk kedepannya agar lebih baik lagi? Agar lebih baik lagi. Iya Kak.
Pemudanya harus semangat terus. Jangan overthinking. Yakin Waduh, aja dulu pokoknya sama. overthinkingnya gimana tuh, Kak? Kebanyakan Overthinkingnya orang ke pasangan atau gimana, Kak? overthinkingnya itu dalam berbagai hal ya. Entah dalam belajar. Halo, halo, halo. Wah, nge-lag. Nge-lag, Cok. Wah, Ridonya ke-mute. Halo, nge-lag. Gimana? Iya, ke-mute ya, maaf. Ridonya Ke-mute ya, ke-mute. Oke. Aku kira aku yang nge-lag, Kak. Jangan overthinking. Semangat terus untuk pemuda, kreatif. Aku yakin, saya pribadi yakin pemuda Indonesia itu kreatif. Inovasinya terus ada. Dengan begitu dapat membantu pergerakan entah dari sisi ekonomi dan sebagainya. Itu aja sih. Jadi pemuda yang amanah, tanggung jawab untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, mantep banget nih Kak Rido. Kalau kesimpulan dari Kak Arum nih, kira-kira apa nih saran buat Indonesia itu sendiri nih? Kalau saran buat Indonesia ini, ya kita balik lagi ke diri kita sendiri, kita juga harus mengubah stigma kita terhadap yang ada di negara Indonesia ini. Kita nggak boleh memandang suatu hal tuh dari satu sisi keburukan saja, tapi kita juga untuk berusaha memandang dari sisi positifnya atau sisi baiknya. Dan kalau misalnya kita sebagai manusia, ya kita juga harus selalu mendukung, misalnya tadi kayak tingkat kelaparan yang masih tinggi, ya kita sebagai manusia tinggikanlah rasa kemanusiaan kita terhadap manusia lain. Ya kita coba untuk memberikan bantuan, jadi kita nggak semerta-merta hanya menyuruh pemerintah, semua pemerintah, enggak. Kita juga sebagai manusia kan juga harus saling tolong-menolong. Nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil ada sekitar kita dulu, itu juga kan bisa ntar berimbas kepada hal besar kebaikan lainnya. Gitu. Jadi kalau menurut Kak Arum ini kita tuh harus lebih open-minded ya Kak? Iya. Jadi nggak harus ngandang, ini pemerintah gimana sih gitu. Iya, Jadi kita juga harus lebih open-minded lagi biar nggak jatuhnya kayak merasa paling kayak terasa paling tersakiti gitu, Iya, kayak benar. aduh gimana sih Indonesia gitu, kok aku nggak dapat subsidi, kok aku nggak rata ya kayak di daerah ini, kayak gitu ya Kak ya. Iya. Wah, emang mantep ya. Jadi untuk ilmunya, untuk Kak Rido dan Kak Arum, terima kasih atas ilmunya. Dan mohon maaf kalau misalkan aku juga ada salah kata dalam mengucap atau menyinggung ada beberapa pihak yang tersinggung. Aku mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin kita udah di ujung acara. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.